Halo Barudax, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channelku, channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film kungfu yang berjudul Taichi Zero. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang terlahir dengan memiliki sebuah tanduk iblis. Yang mana, jika tanduk itu terbentur, maka dia akan mengamuk dan menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Bagaimana kelanjutan videonya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Di awal film diperlihatkan seorang bayi yang baru lahir dengan sebuah tanduk kecil yang berada di kepalanya. Anak itu bernama Luchan. Luchan memiliki seorang ibu yang sangat cantik dan sayang kepada dirinya. Di saat orang lain memandang Luchan sebelah mata, Ibu Luchan justru percaya kalau Luchan memiliki potensi untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Namun sayangnya meskipun Ibu Luchan memiliki paras yang sangat cantik, tapi ternyata kecantikannya itu berbanding terbalik dengan bapaknya Luchan. Bapaknya Luchan adalah seorang yang sangat kaya di kampungnya, namun dia sangat pelit terhadap Luchan dan ibunya. Bahkan saking pelitnya, ketika Luchan sedang lapar, dia hanya bisa menyemili dedaunan yang ada di sekitar rumahnya. Dan karena ibunya tidak tega melihat kondisi Luchan yang sangat memprihatinkan, akhirnya dengan sangat terpaksa ibu Luchan harus mencuri uang dari suaminya. Pada saat Luchan sedang bermain dan memakan sebuah sate, tanpa sengaja Luchan melihat ada sebuah pertunjukan kungfu. Melihat itu, Luchan pun langsung tertarik dan ingin mempelajarinya. Namun ketika dia sedang asik menonton pertunjukan itu, tiba-tiba ada seorang anak gendut yang merebut sate miliknya. Luchan yang tidak terima lalu dia mengejar anak itu. Namun anak itu justru memukul tanduk kecil yang ada di kepalanya, yang membuat dirinya berubah menjadi beringas. Bola matanya berubah menjadi putih dan dia lalu menghajar anak gendut tadi. Orang yang sedang melakukan pertunjukan kungfu tadi pun akhirnya berhenti dan mencoba memisahkan perkelahian itu. Namun bapak itu justru dibuat kewalahan karena Luchan kini menjadi sangat kuat. Dan juga, walaupun dia baru pertama kali melihat gerakan kungfu yang diperagakan oleh orang tadi, Luchan dapat dengan mudah menirukan semua gerakan kungfu itu. Namun sayangnya hal itu tidak berlangsung lama. Luchan tiba-tiba pingsan dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Si ahli kungfu yang bernama Zhao Kanping lalu mengikuti Luchan kembali ke rumahnya. Saat tiba di sana, mereka melihat seorang wanita dibuang ke jalan dengan kepala yang terluka. Ternyata dia adalah ibu dari Luchan, yang mana dia baru saja disiksa oleh suaminya karena telah ketahuan mencuri uang miliknya. Dan di saat ibu Luchan sekarat, Pak Tua Zhao lalu meminta izin untuk menjadikan Luchan sebagai muridnya. Dia juga menjelaskan bahwa tanduk yang ada di kepala Luchan disebut dengan bunga 3 mahkota, yang mana tanduk itu sangat diinginkan oleh para ahli bela diri. Karena dengan tanduk itu, potensi bela diri Luchan tidak akan terbatas. Dan setelah mendengar penjelasan itu, ibu Luchan pun berpesan kepada anaknya untuk fokus dalam latihan bela dirinya. Dan dia pun lalu meninggal dunia. 18 tahun kemudian, Luchan bergabung dengan pasukan kultus dewa yang dipimpin oleh Pak Tua Zhao. Mereka bermaksud untuk merebut ibu kota, namun sayangnya mereka dihadang oleh pasukan kerajaan. Di dalam pasukan kultus dewa, Luchan menjadi prajurit garis terdepan yang harus menghadapi banyak lawannya. Namun hal itu tak membuat dirinya takut, dan terlihat Luchan yang menikmati ketika dia mengalahkan musuh-musuhnya itu. Ketika situasi sudah tidak menguntungkan, Luchan lalu dipaksa mengamuk dengan mengaktifkan bunga mekar 3 mahkotanya. Luchan yang sudah terbiasa dengan perubahannya itu, kini dia pun sudah bisa mengendalikannya. Terlihat di sana ketika Luchan sedang mengamuk, dia hanya menyerang musuh-musuhnya saja, tanpa melukai seorang pun anggota pasukan kultus dewa. Dan saat durasi mengamuknya selesai, dia pun lalu pingsan dan dibawa kembali ke markas untuk dirawat. Tabib Dong, orang yang merawat Luchan, sangat prihatin melihat kondisinya saat ini.
Karena terlalu sering mengamuk, bunga mekar 3 mahkotanya kini menjadi racun yang sewaktu-waktu bisa membunuh dirinya sendiri. Dia lalu menyuruh Luchan untuk berhenti berlatih kungfu yang diajarkan oleh Pak Tua Zhao. Hal itu karena kungfu tersebut terlalu kasar dan sangat menguras tenaga dalam, yang menyebabkan aliran darah menjadi tidak stabil dan memperparah bunga mekar 3 mahkotanya. Dan dia menyarankan agar Luchan berlatih kungfu aliran Chen, agar bisa menstabilkan aliran darahnya. Pak Tua Zhao yang mendengar itu, dia pun tidak setuju jika Luchan sampai berhenti berlatih kungfu yang diajarkannya. Dan karena tidak terima dengan ucapan Tabib Dong, dia lalu menyerang dan bertarung dengan Tabib Dong untuk membuktikan bahwa kungfunya adalah yang terbaik. Tabib Dong dulu pernah tinggal di sebuah desa bernama Chen. Di sana dia bekerja sebagai koki. Namun di tengah pekerjaannya, dia diam-diam mencuri 3 jurus kungfu aliran Chen. Akan tetapi perbuatannya itu diketahui oleh para pemuka desa tersebut, yang membuat dia harus kehilangan salah satu jarinya sebagai hukuman karena telah mencuri jurus kungfu Chen. Namun meskipun hanya menguasai 3 jurus kungfu Chen, Tabib Dong dapat dengan mudah mengalahkan Pak Tua Zhao dan membuat Luchan terkesan dengan kungfu aliran Chen. Malam harinya ketika Luchan sedang resah dan gelisah memikirkan perkataan Tabib Dong di tenda, markas dari pasukan kultus dewa tiba-tiba diserang oleh pasukan tentara kaisar. Semua orang di sana tewas kecuali Luchan. Luchan berhasil meloloskan diri dari serangan tersebut dan melarikan diri ke sebuah desa yang bernama Chen Jiago. Karena sebelum Tabib Dong meninggal, dia sempat menyuruh Luchan untuk berlatih kungfu di sana. Saat tiba di desa itu, para penduduk mengabaikan Luchan yang ingin belajar kungfu aliran Chen. Karena warga desa itu sudah sepakat kalau kungfu aliran Chen haram hukumnya dipelajari oleh orang luar. Namun saat Luchan masih berusaha mencari orang untuk mengajarkan kungfu aliran Chen, tiba-tiba sebuah mobil uap lepas kendali dan menabrak dirinya. Luchan yang masih setengah sadar, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang wanita yang cantik rupawan. Wanita itu bernama Chen Yuniang. Yuni menghampiri Luchan dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Akan tetapi karena dirinya yang lapar, Luchan hanya sibuk sendiri memakan bakpao yang sudah jatuh ke tanah. Tak lama setelah itu lalu turunlah seorang laki-laki perkasa dari kendaraan tadi. Lelaki itu bernama Fen Jizing, yang mana lelaki itu ternyata adalah pacar dari Chen Yuni. Luchan yang masih asik makan, tiba-tiba dia mengetahui kalau Yuni adalah orang penting di desa itu. Dan mungkin saja dia tahu tentang keberadaan dari guru Chen. Tidak ingin meninggalkan kesempatan itu, Luchan lalu berlari mengikuti kendaraan yang dibawa oleh Yuni tadi. Di dalam aula terlihat 2 orang pemuda yang salah satunya sedang menggoes sebuah sepeda untuk mengisi daya listrik. Namun karena terlalu asik mengobrol dengan rekannya, tanpa sadar goesannya semakin keras, yang membuat kabel penghubung lepas dan roda pun berhenti berputar. Di malam harinya, Yuni mengumpulkan seluruh warga dan sesepuh desa di sebuah aula. Dia ingin memperkenalkan teknologi yang dibawa oleh Jizing dari dunia barat. Jizing berencana untuk membangun sebuah jalur kereta api, yang nantinya jalur itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kemajuan desa Chen. Dan untuk meyakinkan warga desa, dia lalu menunjukkan lampu listrik yang berhasil membuat orang-orang di sana menjadi kagum. Namun di tengah kekagumannya itu, tiba-tiba generator lampu itu mengalami kerusakan yang membuat lampu-lampu itu meledak. Orang-orang yang melihat itu pun sontak panik dan pergi berhamburan menjauhi aula itu. Jizing pun gagal meyakinkan warga desa dan malah menjadi bahan ejekan. Keesokan harinya, Luchan pergi menemui Yuni yang sedang berada di dalam toko obat. Dan seperti sebelum-sebelumnya, Luchan lalu menanyakan keberadaan dari guru Chen. Namun jawaban yang dia dapat selalu sama, kalau kungfu Chen tidak boleh diajarkan kepada orang luar. Namun karena Luchan yang terus memaksa, dengan iseng Yuni lalu menunjuk ke sebuah gunung.
Dan dia berkata kalau Guru Chen ada di suatu tempat di gunung itu. Mendapat jawaban itu, Luchan pun langsung buru-buru berlari ke sana. Pada saat Yuni dan teman-temannya sedang mencoba alat penyeduh kopi, tiba-tiba Luchan dengan ngos-ngosan datang dan berkata kalau Guru Chen tidak ada di gunung itu. Jelas saja karena Yuni tadi hanya berbohong kepada Luchan. Yuni kaget karena Luchan bisa berlari secepat itu. Padahal biasanya orang normal akan memakan waktu 2-3 hari untuk sampai ke gunung tersebut. Luchan yang tidak terima cara dibohongi oleh Yuni, dia pun lalu memaksanya dan terjadilah sebuah keributan. Namun Luchan dapat dikalahkan dengan mudah oleh Yuni. Hal itu karena sebenarnya Yuni adalah anak dari Guru Chen. Dan dia sudah menguasai jurus kungfu aliran Chen. Luchan yang terjatuh dari lantai 2, dia lalu ditolong oleh seorang lelaki tua. Luchan lalu menjelaskan kalau dia mau belajar kungfu aliran Chen. Luchan memberitahu kalau dia ingin belajar kungfu aliran Chen agar dia bisa menyembuhkan penyakit bunga mekar 3 mahkotanya. Namun lelaki itu menjelaskan kalau dia tidak tahu apa-apa tentang kungfu aliran Chen. Seperti sebelum-sebelumnya, lagi-lagi Luchan mendapatkan jawaban yang sama. Lelaki itu menyuruh Luchan untuk pergi karena kungfu aliran Chen tidak akan diajarkan kepada orang lain. Yang artinya kungfu itu khusus diajarkan kepada mereka yang bermarga Chen saja. Esok paginya diperlihatkan Luchan yang lagi-lagi mendatangi Yuni. Di sini Luchan tetap keras kepala mau belajar kungfu aliran Chen. Namun Yuni tetap yakin dengan pendiriannya kalau kungfu aliran Chen tidak akan diajarkan kepada orang lain. Dan akibat dari perdebatan yang sengit itu, mereka pun berantem kembali. Terlihat di sana Luchan yang dihajar habis-habisan oleh Yuni. Namun Luchan yang pantang menyerah, dia tetap berusaha bertahan dari serangan-serangan yang ditujukan kepadanya. Dan kemudian Luchan diusir dari desa dan dilarang untuk masuk ke dalam desa itu kembali. Di malam harinya, Jixing melaporkan kegagalannya kepada gubernur. Gubernur marah dan menjelaskan kalau Jixing sudah memakan banyak waktu dan biaya untuk membuat pembangunan rel di desa itu. Di sini Jixing pun menjelaskan kalau dia juga dipaksa oleh perusahaannya. Dan ternyata perusahaan tersebut telah mengirimkan seorang konsultan untuk memantau kinerjanya itu. Lalu datanglah seorang wanita asing yang bernama Clear. Dia berkata kalau dia akan membantu memecahkan masalah yang ada. Awalnya gubernur tidak percaya, namun setelah melihat robot besar yang dibawa oleh Clear, akhirnya gubernur itu pun bersemangat kembali. Terlihat Luchan yang kini sedang berteduh di sebuah gubuk sambil menunggu hujan reda. Namun di dalam lamunannya itu dia tiba-tiba mengingat pesan terakhir dari ibunya, yang mana ibunya itu menyuruhnya untuk bersemangat dalam berlatih kungfu. Saat itu Luchan lalu bertekad untuk kembali masuk ke desa Chen dengan cara apapun. Tahap pertama Luchan masuk melewati pintu depan, namun dia pun gagal. Dan tahap kedua, Luchan masuk melewati pasar yang mengakibatkan ia ditendang oleh anak kecil, dan dia pun kembali gagal. Dan tahap ketiga, Luchan mencoba untuk mengendap-endap masuk pada malam hari. Namun sayangnya gerakan dia pun diketahui oleh warga dan dia pun kembali gagal. Akibat dari kegigihan Luchan yang selalu mencoba memasuki desa Chen, akhirnya sedikit demi sedikit, Luchan pun akhirnya bisa menirukan gerakan-gerakan kungfu aliran Chen. Di saat Luchan sedang berlatih menirukan gerakan kungfu aliran Chen, tiba-tiba dia didatangi oleh bapak buruh tadi. Bapak buruh itu kagum dengan kegigihan Luchan. Di sana, buruh itu lalu memberikan saran kepada Luchan agar dia memperhatikan setiap gerakan lawannya. Yang mana dari gerakan itu, Luchan dapat membuat gerakan kungfu lain untuk melawannya kembali. Mendengar saran dari bapak buruh itu, Luchan pun langsung pergi ke desa untuk bertarung dengan tukang tahu di sana. Karena Luchan dapat menirukan gerakan tukang tahu itu,
Akhirnya Luchan pun memenangkan pertandingan untuk pertama kalinya. Luchan yang senang karena telah berhasil memenangkan pertandingan itu, dia lalu berlari kegirangan. Namun karena kelelahan, akhirnya dia pun tumbang dan pingsan. Di waktu yang bersamaan datanglah robot besar yang dikendarai oleh Jizing dan Clear. Kendaraan robot tersebut memaksa agar dia bisa masuk ke dalam desa. Serentak warga desa pun datang untuk melihat robot tersebut. Pada saat robot itu mau masuk ke dalam gerbang desa, keluarlah Jizing membacakan sebuah perintah yang menyatakan kalau desa Chen terpaksa harus digusur. Karena di sana akan dibangun jalur kereta api dan warga diberikan waktu selama 7 hari untuk meninggalkan desa Chen. Dan Jizing lalu mengancam warga desa dengan merobohkan gerbang dan menghancurkan sebuah kandang di desa itu. Di dalam hati kecilnya, Jizing sebenarnya tidak mau menghancurkan desa Chen. Namun karena rasa kekecewaannya yang teramat dalam terhadap keluarga Chen, akhirnya dia semakin bersemangat ingin menunjukkan kekuasaannya dan membuktikan dirinya kepada keluarga Chen. Setelah pingsan cukup lama, akhirnya Luchan pun sadar. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya, lagi-lagi Luchan ditolong kembali oleh buruh itu. Di sana bapak buruh lalu menjelaskan kondisi dari Luchan. Karena Luchan yang terlalu memaksakan diri untuk bertarung, bunga mekar 3 mahkota di kepalanya kini sudah berubah menjadi warna hitam, yang artinya itu sudah sangat berbahaya untuk dirinya. Namun di sini bapak buruh meminta bantuan kepada Luchan, dan kalau Luchan berhasil, maka nantinya Luchan akan sangat mudah untuk belajar kungfu dan dapat mengendalikan bunga mekar 3 mahkotanya. Mendengar itu, Luchan pun tentu setuju untuk membantu bapak buruh itu. Dan kemudian mereka mengatur strategi untuk merobohkan robot tersebut. Luchan lalu menyamar menjadi salah satu pekerja di sana, dan dia pun kemudian masuk ke dalam mesin itu dan mempelajari cara kerja mesin tersebut. Keesokan harinya, Yuni lalu mendatangi seorang ahli kungfu untuk menerjemahkan isi buku yang sebelumnya telah dia curi dari Jizing. Di sisi lain diperlihatkan Luchan yang sedang menunjukkan hasil gambarnya kepada bapak buruh. Dan mereka pun lalu membuat strategi kembali untuk merobohkan robot tersebut. Berbekal dari strategi bapak buruh, akhirnya Luchan berhasil menerobos ke mesin itu. Tapi di sini Luchan gagal karena besi yang dibawanya malah jatuh ke dalam mesin robot itu. Dan akhirnya Luchan pun ketahuan. Di tengah perkelahian itu, tiba-tiba Yuni datang untuk membantu Luchan. Dan pada saat mereka ingin menghancurkan robot tersebut, Jizing dan Clear tiba-tiba datang. Yuni yang tidak ingin menyia-nyiakan waktunya itu, dia pun langsung menghancurkan robot tersebut dengan tongkat yang dibawanya. Di sini Yuni berhasil merobohkan robot tersebut, namun akibat dari kerusakan mesin itu, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar, yang membuat Clear meninggal dunia. Sedangkan Yuni dia pun pingsan dan langsung digendong oleh Luchan untuk mendapatkan perawatan. Dan berkat aksinya itu, Luchan pun dinyatakan sebagai pahlawan desa Chen. Karena dia sudah berhasil menghancurkan robot itu, dan juga dia telah menyelamatkan nyawa dari anak kepala desa. Namun di sini Luchan menegaskan kalau dia melakukan itu hanya untuk belajar kungfu aliran Chen saja. Namun di sini dia pun akhirnya sadar kalau bapak buruh yang selama ini bersamanya ternyata dia adalah guru Chen. Guru Chen lalu menjelaskan kalau desa Chen saat ini akan mendapatkan masalah yang sangat besar karena mereka telah membunuh Clear saat ledakan tadi. Dan dia pun menyuruh seluruh warga desa untuk mempersiapkan diri mereka untuk ikut berperang. Seluruh warga desa pun lalu menyiapkan diri mereka untuk berperang. Di sana mereka juga membuat asap yang sangat tebal, yang membuat desa Chen tidak dapat dilihat.
Lalu datanglah pasukan barat yang dipimpin oleh Jizing. Di sini pasukan barat sangat kebingungan, karena desa Chen saat ini sudah dipenuhi dengan kabut yang sangat tebal. Awalnya desa Chen bisa memenangkan peperangan itu, namun di tengah pertarungan, musuh lalu mengeluarkan senjata api yang membuat warga desa terpukul mundur. Melihat itu, Yuni dengan terpaksa harus ikut berperang. Dan pada saat Yuni sudah terpojok oleh pasukan barat, Lu Chen tiba-tiba muncul dan ikut berperang. Pada saat Yuni akan ditembak, dengan sigap Lu Chen lalu mengorbankan dirinya untuk melindungi Yuni. Dan akhirnya dia pun tertembak. Melihat Lu Chen yang tertembak, Guru Chen lalu datang menolong mereka. Dan dengan mudah, Guru Chen akhirnya dapat mengalahkan mereka semua. Dan membuat pasukan barat berlari ketakutan. Terlihat Lu Chen yang masih dalam keadaan pingsan dan sedang diadili oleh para petinggi desa. Lu Chen dituduh telah mencuri kungfu aliran Chen. Di sana, Guru Chen berusaha membantu Lu Chen. Dia meminta tolong agar Lu Chen bisa dibebaskan dari hukumannya ini. Tetapi kepala desa tetap keras kepala dengan pendiriannya, dan Lu Chen akan dihukum dengan dipotong urat nadinya agar dia tidak bisa bertarung kembali. Lalu Yuni berdiskusi dengan Guru Chen. Dan karena Lu Chen telah mengorbankan nyawanya untuk Yuni, dia pun lalu memutuskan untuk menikahi Lu Chen. Hal itu dia lakukan agar Lu Chen selamat dari hukumannya, dan dia bisa dengan mudah mendalami kungfu aliran Chen. Walaupun Yuni tidak memiliki perasaan kepada Lu Chen, namun demi membalaskan kebaikannya, dia pun rela menikah dengan Lu Chen. Dan mereka berdua pun resmi menikah. Di akhir film, diperlihatkan dua orang misterius yang datang ketika Lu Chen dan Yuni sedang melangsungkan pernikahannya. Di sisi lain, terlihat para pasukan barat yang sedang mempersiapkan senjata-senjata mereka. Mereka berniat untuk kembali menyerang desa Chen dan membalaskan kekalahan mereka sebelumnya. Dan film pun tamat. Terima kasih semua telah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.